Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmi nafi' wa amal salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa yang menjadi acuan kita dalam memperdalam setiap ajaran-ajaran agama. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Sebentar. Saya download dulu untuk PDF-nya.
Baik, kita mulai. Untuk kitab Arabiyah Baina Yadayk, fokusnya ya bagaimana menyajikan bahasa Arab itu dengan cara yang asik ya, seru dan komunikatif seperti itu. Adapun kitab Durusul Lughah itu fokus terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Walaupun penyajiannya cukup ringkas ya, efisien, tapi kandungan dari setiap bab itu cukup mendalam ya. Dan nanti kita akan banyak belajar kaidah-kaidah bahasa Arab juga di Durusul Lughah. Adapun kalau di Baina Yadaik kita bisa sebut lebih friendly ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama adalah At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Al-Wahdatul Ula. Ya. Unit yang pertama At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Tahiyyah adalah sapaan, menyapa ya, atau salam. Ta'aruf itu perkenalan. Ya, tahiyyatu wa ta'aruf. Tahiyah, sapa atau menyapa. Ta'aruf, perkenalan. Baik. Al-hiwarul awal. Ya. Al-hiwarul awal. Percakapan pertama. Di sini undur, lihatlah, istami', dengarkan, a'id, ulangi. Ya. Percakapan antara Khalid dengan Khalil. Saya ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bikhairin. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhairin. Walhamdulillah. Ya, baik. Kita buka di sini, sudah selesai downloadnya. Baik. Percakapan antara Khalid dengan Khalil. Assalamualaikum. Ya, semoga kesejahteraan bagimu. Waalaikumsalam. Dan juga semoga kesejahteraan bagimu. Ismi Khalid. Ya, namaku Khalid. Ismi Khalid, namaku Khalid. Mas muka, siapa namamu?
Ismi Khalil. Namaku Khalil. Kaifa haluka? Gimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik, semoga walhamdulillah dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa haluka anta, dan gimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik, segala puji bagi Allah. Ya. Pertama perlu diperhatikan ya. Di dalam bahasa Arab untuk mengatakan saya ya, maka ada tambahan huruf ya. Asal katanya adalah ismun ditambah dengan ana. Ana adalah saya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukan ismu ana. Ya, jadi tidak bicara ismu ana Khalid, nama saya Khalid. Tapi kita jadikan ana ini bergabung dengan isim. Jadinya ismi. Ya, ismi. Ya ini adalah pengganti dari ana. Nah, ya atau ana ini namanya apa? Domir. Ya atau ana itu namanya domir. Oke. Kemudian dia nanya balik, nama kamu siapa? Mas Muka, gitu kan. Nah, ini sama kaidahnya. Yaitu kata-kata ismuka asalnya adalah ismun ditambah anta. Kemudian tidak mungkin dalam bahasa Arab berbicaranya ismu anta, nama kamu, enggak. Tapi dia disatukan dengan ismun. Maka jadinya ismuka. Ya. Mas Muka, K ini adalah pengganti dari anta. Nah, anta atau K ini namanya domir. K itu untuk laki-laki. Mas Muka, kamu namanya siapa, wahai laki-laki? Seperti itu. Baik. Kemudian, ya, Khalil menjawab, ismi Khalil. Nah, ini sama kaidahnya. Ismi, ya. Kemudian kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik, segala puji bagi Allah. Haluka ini statusnya juga sama. Ya. Halun ditambah ka. Ya, ditambah ka. Haluka. Ya, haluka. Bagaimana kabarmu? Kaifa itu bagaimana? Dijawabnya bi khair. Bi khair ini baik. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta, dan gimana kabarmu? Baik, bi khairin walhamdulillah. Ya. Baik. Sampai sini bisa difahami? Baik, kita lanjut dulu. Di bawahnya ada percakapan yang sama, tapi objeknya berbeda. Atau subjeknya berbeda. Ya. Khawlah dan Khadijah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Namaku Khawlah. Masmuki. Siapa namamu? Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Mau pakai itu, mau tidak nggak apa-apa. Kaifa haluki? Apa kabarmu? Bi khairin, baik. Walhamdulillahi. Wa kaifa haluki anti? Gimana kabarmu? Bi khairin. Walhamdulillah. Baik. Saat ini si pembicaranya adalah orang Arab dan wanita. Ya. Ketika berkata atau mengatakan namaku, maka tidak ada yang berubah. Ismi, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, tetap ismi. Tapi kalau ke perempuan, maka tidak lagi masmuka, menjadi masmuki. Ya, masmuki. Ki ini perpaduan antara ismun plus anti. Ya. Ismun plus anti. Maka jadinya ismuki. Ismuki. Seperti itu. Baik. Jadinya ismuki. Baik. Bisa difahami ya? Sekarang coba kita praktek dulu. Ya. Siapa di sini yang aktif? Mas Malik. Siap, Ustadz. Ya. Ana Khalid, antum Khalil. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin. Walhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Kemudian Pak Irfan. Siapa Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Anta. Anta. Wa kaifa haluka anta? Ya, jadi nggak pakai ikhfa. Nggak anta. Ya. Benar, kalau di Quran itu dengung. Tapi kalau lagi ngomong, tidak digunakan. Ya, Ya, wa kaifa haluka anta. Gitu. wa kaifa haluka anta? Bi khairin. Walhamdulillah. Masya Allah. Kemudian, Ibu Risa. Ya, Ustaz. Siap. Yang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin. Alhamdulillah.
وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. طيب ممتاز. Pak Raihan Sindu. Baik Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Mumtaz. Insyaallah. Baik. Ya, insyaallah tidak ada masalah ya. Artinya semua paham ya. Tinggal dipraktekkan saja. Nah, di sini praktek ya. Tadi kita sudah praktek. Laki-laki sama laki-laki. Kaifa haluka. Kemudian sesama perempuan. Kaifa haluki. Perempuan pakai anta. Laki-laki pakai anta. Perempuan pakai anti. Laki-laki pakai anta. Ya, perempuan ki. Laki-laki ka. Masmuka. Masmuki. Baik. Latihan pertama. Sil bainal ibarati was surati nasibah. Ya, hubungkan. Ini kita perlu terjemahkan ini. Sil artinya hubungkan. Bainal ibarati antara ungkapan, antar ungkapan dan juga gambar yang cocok. Baik. Iya. Masmuka. Ya, masmuka. Sil bainal ibarati was surah munasibah. Ya, masmuka ke sini. Kemudian masmuki ke sini. Ya. Anti. كيف حالك؟ Anta. Ya. Kaifa haluka. Sini. Kaifa haluki ke sini. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Insyaallah mudah. Kemudian yang kedua, ajib. Ya. Ajib artinya jawablah. Jawablah. Assalamualaikum. Jawabannya. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. Masmuka. اسمي ريسا. Ismi. اسمي خالد. Bisa misalnya. Ya. Kaifa haluka. Apa jawabannya? Kaifa haluka? بخير الحمد لله. Ya, khairin. Alhamdulillah. Kemudian ismi. Ya, sebutkan namanya. Ismi Malik. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Ya. Latihan juga menulis bahasa Arabnya ya. Nanti kalau sudah ada bukunya atau sekarang bawa buku tulis, latihan menulis bahasa Arab. Ya. Kalau mau lancar, ya dulu kita waktu di sekolah, di madrasah, sehari nulis 1 halaman. Ya. 1 halaman Al-Quran. Itu melatih juga. Ismi, misalnya Irfan. Jadi belajar bahasa Arab semuanya. Bahasa Arab itu ada 4 unsur ya teman-teman semua.
Ada yang paling utama itu adalah pendengaran, istima, ya, atau listening. Kemudian yang kedua adalah hiwar, berbicara. Yang ketiga adalah qiraah, membaca, memahami teks. Yang keempat adalah kitabah, menulis. Nah, ini empat skill bahasa Arab ya. Kaifa haluki bi khairin. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kitabah, penulisan, saya bukan yang jago kaligrafi ya. Tapi insya Allah masih kebaca lah. Ismi Raihan. Baik. Lanjut. Kita masuk ke hiwar yang kedua. Percakapan yang kedua. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ya. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik. Percakapan antara Muhammad dan juga Syarif. Assalamualaikum, kesejahteraan bagi kalian. Waalaikumsalam, dan juga kesejahteraan bagi kalian. Min aina anta? Dari mana kamu berasal? Ana min Pakistan. Saya dari. Aku dari Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal, apakah kamu orang Pakistan? Naam, ana Pakistani. Ya, aku orang Pakistan. Wama jinsiyatuka anta? Wama dan wa dan ma apa? Jinsiyatuka, kewarganegaraan. Mu, kamu. Kan dia orang Pakistan, apa yang ditanya warga negaranya apa? Oh enggak, dia nanya temannya, sorry. Wama jinsiyatuka, dan kamu warga negara mana? Ana Turki. Aku orang. Ana min Turkiya. Aku berasal dari Turki. Baik. Baik, teman-teman. Di sini kita punya kosakata baru. Kata tanya yang baru. Min aina anta? Dari mana kamu berasal? Ana min Pakistan. Ya, saya dari Pakistan. Saya dari Pakistan. Tapi di sini Muhammad nanya lagi. Antum berwarga negara Pakistan? Ya, saya warga negara Pakistan. Gitu. Jadi ada dua pertanyaan. Dari mana berasal dan apa warga negara? Kalau dari mana berasal, ya, misal saya ditanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Apakah warga
warga negaramu Indonesia? Oh enggak, saya udah jadi warga negara Malaysia misalnya. Itu bisa aja. Nah, begitupun di sini. Ada orang yang dari Pakistan berasal, tapi bisa jadi dia warga negaranya Amerika misalnya. Itu banyak. Kayak orang Cina deh. Kita ketemu orang sipit di Glodok misalnya, di Tanah Abang misalnya. Lo orang Cina ya? Iya. Warga negara lu Cina apa Indonesia misalnya gitu. Oh, saya warga negara Indonesia, tapi dia berasal dari Cina. Nah, gitu maksudnya. Nah, ungkapan saya warga negara Cina, saya warga negara Pakistan, itu ditambahi dengan iya di sini. Nih, ya ini nih. Itu namanya ya nisbah. Ya namanya ya nisbah. Nisbah itu apa? Penyadaran. Saya warga negara Turki. Ya. Saya warga negara Pakistan. Gitu. Nah, makanya ketika ditanya, wama jinsiyatuka, warga negaramu apa? Ana Turki. Saya warga negara Turki dong. Dan saya dari Turki gitu. Tapi pengucapannya harus ditekan. Karena ya nisbah itu ada tasdidnya. Ana Turki. Ya. Saya orang Indonesia. Ana Indonesi. Ya. Atau kalau mau diucapin belakangnya. Ana Turkiyun. Ana Pakistaniyun. Ana Indonesiyun. Gitu. Tapi kalau nggak mau dibaca yunnya, bisa disukun, cuma ditekan. Ana Indonesi. Si. Ya, ditekan seperti itu. Oh, iya. Oke. Kita cek hiwar satu lagi. Oke. Sekarang satu lagi. Hiwar antara Maryam dengan Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Dari mana kamu berasal? Ana min Misr atau min Misro. Hal anti Misriyah atau hal anti Misriyatun? Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyatun. Atau naam, ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Dan apa kewarganegaraanmu? Ana Suriyatun. Ana Suriyah. Ana Suriyatun. Ana min Suria. Saya berasal dari Suria. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Itu singkatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anti? Anti tadi sudah kita bahas. Min dari aina mana? Dari mana kamu? Ana min Misra. Aku dari Mesir. Hal anti Misriyatun? Apakah kamu orang Mesir?
Iya dong, saya orang Mesir. Ya. Wa ma jinsiyatuki anti. Kalau kamu orang mana? Warga negaramu mana? Saya orang Suriah. Ana min Suriah. Aku berasal dari Suriah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Baik. Kalau bercakap dengan wanita, maka ditambahkan ta marbuthah. Ta marbuthah ini disebut juga ta untuk mu'annas. Mu'annas itu wanita, mudahnya gitu. Misriyatun, misriyah. Naam, ana misriyah wa ma jinsiyatuki anti. Jadi bukan ana misri, tapi ana misriyah. Ana Indonesiyah. Ya, ditambahkan ta marbuthah. Ana Indonesiyah. Ana misriyah. Ana suriyah. Seperti itu. Ahlan wa sahlan. Oh, ada juga ahlan wa sahlan di atas. Afwan, nggak baca. Nah, ahlan wa sahlan, ya, maknanya adalah ya, ahl artinya keluarga. Sahal artinya mudah. Ya, lancar. Ahlan keluarga, sahlan mudah atau lancar. Jadi kalau ada orang berucap kepada kita ahlan wa sahlan, maksudnya kamu itu bagian dari keluargaku dan aku akan berusaha untuk memudahkan urusanmu gitu. Ya, jadi sebenarnya ahlan wa sahlan ini doa. Ya, dia ini doa, bukan sekedar welcome. Jadi bukan sekedar welcome. Lebih tepatnya, aku akan mudahkan urusanmu karena kamu bagian, aku anggap sebagai keluarga atau saudara. Begitu. Arti simpelnya apa, Tat? Selamat datang. Welcome. Ada orang datang ke rumah kita. Ahlan wa sahlan, ahlan, ahlan wa sahlan. Ya, kamu tuh keluargaku. Kamu aku anggap saudara. Aku akan berusaha memudahkan urusanmu gitu. Ya. Baik. Ada yang bertanyakan terkait dengan ya nisbah dan cara pengucapannya. Baik, sekarang kita praktek. Kita coba hiwar percakapan antara Pak Irfan dan Mas Malik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan lanjut. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistan? Naam. Belum. Ana min Pakistan. Ngomongnya gitu. Pakistan. Ana min Pakistan. Terus? Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Ditekan. Oh, Ana Pakistani. Ni. Gitu. Ni. Ana Pakistani. Pemahing siyatuka anta. Wama jins. Jin. Jinsiyatuka anta. Ya, wama jinsiyatuka anta. Wama jinsiyatuka anta.
Turki. Ana min Turkiya. Bukan. Ahlan wa sahlan. Halo, sahlan. Masya Allah. Baik. Sekarang Raihan sama saya. Silakan. Baik. Duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? نعم أنا باكستاني وما جنسيتك أنت؟ Ana Turki. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. طيب Bu Risa, Ya Ustaz, ya, ya, akhwan. Ya, silakan. sama siapa Ustaz? Sama saya, Mas. Ustaznya jadi perempuan atau laki-laki? Enggak apa, perempuan aja. Oh, perempuan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti misriyah? نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ Ana Suriyah. Ana min Suriah. أهلا وسهلا. Alhamdulillah. Masih ada yang belum difahami atau sudah paham? Ya, kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Baik. Ya. Al-mufradat al-ard, ya. Al-ard itu tampilan. Unzur wastami wa'id. Lihat, dengar dan ulang. Ma jinsiyatuka, ya, artinya apa warga negaramu, wahai laki-laki. Ma jinsiyatuki, apa warga negaramu, wahai perempuan. Ana, aku, sama kalau saya. Pakistan, ya, artinya Pakistan. Turkiya, Turki. Misr, Mesir. Suria, Suria. Pakistani, aku orang Pakistan. Turki, aku orang Turki. Misriyatun, Misriyah, aku orang Mesir. Suriyah, aku orang Suriah. Ya, coba saya ingin bertanya, bahasa Arabnya, apakah kamu orang Malaysia? Gimana bahasa Arabnya? Atau saya tanya aja, saya panggil ya. Mas Malik, Siap, Pak Ustaz. apakah kamu orang Malaysia? Hal anta Malaysian? Nah, apakah kamu orang Malaysia? Berarti kalau ditanya apakah kamu orang Malaysia? Hal anta Malaysia. Malizi. Nah, ini kosakata baru ya, Malizi. Malaysia. Oke, Hal anta Malizi? Naam, ana Mali. Tapi kalau nanyanya gini, apakah kamu dari Malaysia? Nanya gimana, Mas Malik? Nanya gimana, Mas? Pertanyaannya gini, bahasa Indonesianya. Apakah kamu berasal dari Malaysia? Bahasa Arabnya gimana? Hal anta Hmm? Malaysia? Ada darinya, ada darinya. Ah, Berarti
Hal anta min Malaysia? Pintar. Masya Allah. Jadi kalau tanya, apakah kamu orang Malaysia? Hal anta Malizi? Tapi kalau pertanyaannya, apakah kamu dari Malaysia, berasal dari Malaysia? Hal anta min Malaysia? Min Malizi. Malizi ya. Gitu. Baik. Pak Irfan. Ya, Pak. Pertanyaannya bahasa Arabnya. Dari mana kamu? Min Bahasa Arabnya. ain min aina anta? Mumtaz. Terus jawabannya, saya dari Bandung. Ana min Bandung. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu orang Indonesia? Hal anta Indonesiun? Mantap, Masya Allah. Jawabannya, bukan. Saya orang Australia. La ana Australiun gitu ya. Masya Allah, betul. Mantap. Oke, bagus. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Bu Risa. Ya Ustaz. Ya, pertanyaannya, apakah kamu orang Yaman? Hal anta Yamani? Nah, bukan. Saya orang Suriah. La. Ana. Saya orang Suriah. La. Ana. Suri. Bagus, bagus, Masya Allah. Apakah kamu berasal dari Mesir? Hal anta min Misr? Mesir apa? Ya, Misr. Misr Misr. atau Misra. Hal Bukan. anta min Misra? Ya, bukan. Saya berasal dari eh, saya berasal dari Pakistan. La. Ana min Pakistan. Mumtaz. Raihan. Siap Ustaz. Baik. Dari mana kamu berasal? Ulangi Ustaz. Maaf. Dari mana kamu berasal? Apa kok lupa jadinya ini. Min. Min aina anta? Min aina anta? Mumtaz. Saya dari Medan. Ana min Medan. Apakah kamu orang Medan? Hal anta Medani? Ya, bukan. Saya orang Palembang. La. Ana Palimbangi. Falimbani. Falimbani. Baik, خلاص ممتاز. Syukran. Kita lanjut. Lanjut lagi ya. Bismillah ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin masih mengganjal materi-materinya? Tidak ada, kita lanjut. Bismillah. Al-Hiwaru Thalith. Kita masuk ke percakapan yang ketiga.
Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ini saudara laki-lakiku. Dia seorang guru. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi. Ini temanku. Huwa muhandisun. Dia seorang insinyur atau teknisi. Ma'as salamah. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Baik. Di sini percakapannya adalah tentang profesi atau mihnah. Mihnah itu profesi. Ada dua profesi yang disebutkan, mudarris, ya, guru, muhandis, teknik. Ya, dia insinyur apa aja, muhandis. Misalnya dia seorang arsitek, ya, berarti muhandis mi'mari. Dia teknik bangun gedung gitu misalnya. Atau dia seorang teknik perminyakan misalnya. Maka disebut juga muhandis. Telekomunikasi, muhandis. Ya. Jadi muhandis itu maknanya luas, tergantung di mana dia bekerja atau keahlian. Intinya yang mengerjakan satu kerjaan teknik seperti itu, disebut dengan muhandis. Hadza akhi. Ini adalah saudara laki-lakiku. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi. Ini adalah temanku. Huwa muhandisun. Dia seorang insinyur. Ahlan wa sahlan. Ya, ma'as salamah. Sampai jumpa lagi. Kalau arti kitanya itu sampai jumpa lagi. Enggak. Itu ilal liqa ya. Ma'as salamah. Hati-hati. Ya. Ma'as salamah, hati-hati. Sampai jumpa lagi, biasanya ditambahin ilal liqa. Ya, sampai jumpa lagi. Ma'assalamah, hati-hati. Baik. Kemudian, ya, hiwar selanjutnya, akhwat, tapi masih membahas tentang mihnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Ini adalah saudari perempuanku. Hiya tabibatun. Ya, kemarin tabib di Dursul ada ya. Di sini dokter perempuan. Berarti kalau tadi muhandis, muhandisnya perempuan, muhandisatun. Kalau tadi guru, gurunya perempuan, tabibatun. Gitu. Ukhti. Hiya tabibatun. Dia seorang dokter. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Ini adalah teman perempuanku. Hiya talibatun.
dia seorang mahasiswi. Ahlan wa sahlan. Ya, ma'assalamah, hati-hati. Baik. Teman-teman semua, ada yang harus diperhatikan. Hadza untuk laki-laki. Mari kita udah belajar ya, hadza kitabun. Nah, di bawah ya kita lihat hadhihi. Nah, ini penting. Ada hadza, ada hadhihi. Oke. Kemudian ada akhi, ada ukhti. Kemudian ada mudarrisun, ada mudarrisatun. Kemudian ada sadiqi, ada sadiqati. Coba kita perhatikan baik-baik. Hadza ini kita sebut kemarin sebagai isim isyarah. Untuk laki-laki, hadhihi sama isim isyarah. Perempuan, untuk perempuan, hadhihi. Kalau hadza tadi ke akhi. Ini loh saudara laki-lakiku. Kalau ke ukhti pakai hadhihi. Ini loh saudari perempuanku. Gitu. Atau hadhihi mudarrisatun bisa juga. Hadhihi mudarrisatun ke sini. Ini saudari perempuan. Ini guru perempuan. Ini guru laki-laki. Hadza mudarrisun. Ya. Hadhihi tabibatun. Hadza tabibun. Jangan terbalik. Oke. Ya. Jadi ada hadza akhi, ada hadhihi ukhti. Ada hadza sadiqi, ada hadhihi sadiqati. Hadhihi sadiqati. Ya. Jadi kita belajar Rasulullah sama belajar Benedict ini saling melengkapi. Nanti Rasulullah ada juga pembahasan muannas perempuan. Oh iya. Tapi hadhihi, hadza dan hadhihi di sini ini tidak hanya untuk orang, boleh juga untuk benda. Kemarin kan kita bahas. Hadza kitabun. Ini buku. Tapi bagaimana kapan pakai kita hadhihi? Ini ya, contoh hadhihi sa'atun, sa'ah itu jam. Ini adalah sebuah jam. Kenapa pakai hadhihi? Karena ada tamar butoh di sini. Ada tamar butoh. Ya. Jadi dia nggak harus ke orang. Hadza itu boleh ke benda, boleh ke orang. Yang dibedakan itu boleh benda, boleh orang itu ma. Kemarin ya. Berakal sama tidak. Ma hadza sama man hadza. Begitu. Oke. Insyaallah bisa dipahami ya. Kita coba praktek. Ya, silakan. Mas Malik sama Mas Raihan. Siap, Ustaz.
Silakan. Silakan, siapa duluan? Pak Raihan dulu, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي ومدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي ومهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Assalamualaikum. Ma'as salamah. Coba sekarang ditambah kosakatanya. Misal Mas Malik profesinya apa? Bebas ya. Mau asli mau enggak terserah. Apa? Karyawan misalnya. Oke, karyawan. Apa bahasa Arabnya? Gitu. Muwazzafun. Mu Muwazzafun. mu muwaddafun. Ya, muwazzaf pakai dha. Ya, Muwaddafun. pakai dha. Raihan. Mas Raihan. Ya Ustaz. Profesinya Presiden Ustaz. apa? Presiden Ustaz. Apa? Presiden. Oh, presiden. Siap. Belum. Huwa Roisun. Raisun. Presiden tambahin Roisud Daulah, ya, kepala negara. Ya. Huwa Rois atau mudir lah. Mudir tuh kepala juga. Ya. Kepala sekolah misalnya. Huwa mudir. Ya. Jadi diperbanyak kosakatanya sesuai dengan apa namanya? Profesi seperti itu. Baik. Sekarang hiwar antara Pak Irfan ya, sama saya. Ya Pak Ustaz. Ya. Silakan. Duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi wa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi wa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'assalam. Si Badar ngomongnya dikit doang ya. Iya. Iya Pak. Baik. Baik. Sedikit. Kemudian Ibu Risa. Ya, silakan duluan. Yang perempuan, Ustaz. Iya, perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذه أختي هي طبيبة. Ahlan wa sahlan. هذه صديقتي هي طالبة. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Ma'assalam. Baik. Mas Malik, Siapa? coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi. Huwa mawad Muwazzafun. mu muwazzafun. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqun. Sadiqi. Sadiqi. Huwa muhandifun. Muhandisun. Muhandisun. Ahlan wa sahlan. Assalam. Ma'assalam. Baik, Mas Malik, coba saya mau buat pertanyaan. Bahasa Arabnya
Ini saudaraku, dia dari Pakistan, dia seorang dokter. هذا أخي Hmm. هو من باكستاني Hmm. هو آه Dokter. طبيب طبيب Tabibun. طبيب. Mumtaz. Satu pertanyaan lagi. إيه. Ini teman perempuanku. Dia dari Indonesia. Dia seorang mahasiswi. هذه أختي. Teman perempuanku. Teman. Oh teman ya. Hmm. هذه صديقتي. Bagus. هي Indonesia. Iya. من هي dari mana? Hmm. هي من dari mana Ustaz? Iya. Dari Indonesia. Iya. هي من إندونيسيا. Bagus. هي طالبة. Talibatun. Jazakallah. طالبة. Iya. Kemudian Pak Raihan. Siap Ustaz. Ini saudari perempuanku. Dia dari Turki. Dia seorang dokter. هذه أختي. Hmm. هي من تركي. Eh, Dia seorang dokter. هي الطبيبة. Tabibatun. Mumtaz. Satu pertanyaan lagi. Eh, ini saudara atau ini teman laki-lakiku. Dia orang Suria. Dia adalah insinyur. هذا صديقي. هو من Hmm. سوريا. Dia orang Suria. هو سوري. Suriyun. هو سوري. Hmm. هو المهندس. Huwa muhandisun. هو مهندس. Ya. Kalau isim nggak pakai al ya. Nggak Oh, huwa al muhandis. Huwa muhandisun. Nanti kita belajar. baik. Bagus. Baik Ustaz. Ustaz. Syukran, Pak Raihan. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Irfan. Saya pertama. Ini saudari perempuanku. Dia berasal dari Turki. Dia seorang dokter. Hadhihi ukhti. Hmm. Hiya min Turkiyatun. Dia min Turkiya, gitu aja. Hiya min Turkiya. Hmm. Terus yang terakhir Pak. Dia seorang dokter. Hiya tabibatun. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Satu lagi. Ini teman laki-lakiku. Ini temanku. Dia berasal dari atau dia orang Mesir. Ini teman laki-lakiku, dia orang Mesir. Dia seorang mahasiswa. Hada sodiki. Hmm. Terus yang keduanya Pak. Dia orang Mesir.
Dia itu. Dia orang Mesir. Huwa Huwa Misrun. Misrun ya, Pak? misriyun. Misriyun. Hmm. Terus ketiganya, Pak? Dia seorang mahasiswa. Huwa mahasiswa itu libun. Oh, Libun. 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 Mantap. Mantap. Ya. Masya Allah. Baik, Bu Risa. Tanya pertama. Dia ini teman perempuanku. Dia orang Malaysia. Dia seorang insinyur. هذه صديقتي هي ماليزية. Hmm. Dia apa Ustaz yang ketiga? Dia seorang insinyur. Dia insinyur. Benar. Muhandisatun. Dia muhandisatun. Mumtaz. Nah, yang kedua. Ini adalah saudara laki-lakiku. Dia berasal dari Indonesia. Dia seorang guru. هذا أخي. هو من إندونيسيا. هو مدرس. Huwa. هو مدرس. Nah, Taib. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih belum bisa difahami? Nah, tadi kita juga penting ya untuk memahami domir. Ada hiya, ada huwa. Ya. Nah, mungkin di sini juga teman-teman pernah mendengar domir itu ada apa saja. Ya. Coba kita bahas domir ya. Bentar. Ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan pada pelajaran hari ini. Itu terkait dengan domir ya. Domir ada 14. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna,
ana, nahnu. Ya, ini nggak apa-apa. Kita kenalkan saat ini. Atau ada yang sudah pernah belajar, kita review lagi. Huwa artinya dia seorang laki-laki. Huma dia atau mereka dua orang laki-laki. Hum mereka tiga orang atau lebih laki-laki. Dia seorang perempuan. Huma mereka dua orang perempuan. Hunna mereka tiga orang perempuan atau lebih. Anta kamu seorang laki-laki. Antuma kalian dua orang laki-laki. Antum kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Anti kamu seorang perempuan. Antuma kalian dua orang perempuan. Antunna kalian tiga orang perempuan atau lebih. Ana aku. Nahnu kami. Kita. Ana saya. Baik. Ini bisa di searching di Google, tulis saja domir gitu ya. Atau ya domir artinya itu kata ganti. Sering dilakukan ya. Mungkin sering dengar juga huwa huma hum. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kapan harus hafal, Tat? Sambil jalan aja. Sambil jalan, sambil dilihat mana yang kita dapat. Coba ingat-ingat. Saat ini kita udah dapat apa aja? Kita udah dapat huwa. Dia seorang laki-laki. Kita udah dapat apa lagi? Hiya. Dia seorang perempuan. Kita udah dapat apa lagi? Anta. Kaifahaluka anta. Kan gitu. Kamu seorang laki-laki. Kita udah dapat apa lagi? Anti. Kamu seorang perempuan. Kita sudah dapat apa lagi? Ana. Saya, aku. 4 aja kita sudah dapat. Kayaknya hum belum. Nahnu belum. Nah, kita dapat 4 tuh. Ya. Jadi dari 14 ini kita sudah mendapatkan 4. Sudah banyak, alhamdulillah. Ya. Huwa talibun, dia seorang mahasiswa. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Hiya talibatun, dia seorang mahasiswi. Masmuka anta, min aina anta, dari mana kamu laki-laki? Wahai seorang laki-laki. Min aina anti, dari mana kamu seorang perempuan? Ana talibun, saya seorang siswa. Ismi, namaku. Gitu. Ya. Nah, tadi
kita udah bahas juga anta. Dia kalau masuk ke kosakata pakai ka, ismuka gitu kan tadi kita bahas. Nah, kalau anti masuk ke isim, ismuki. Kalau ana ya masuk ke isim jadi ismi. Kalau huwahia nanti aja. Ya, ini dulu ismuka, ismi. Gitu. Sisanya sambil berjalan. Ya, sisa sambil berjalan. Ya. Huma, hum, hunna, anta, atau antuma, antum, antunna, nahnu itu sambil berjalan. Iya. Ini namanya kata kunci dan penting untuk difahami seperti itu. Dan nanti masing-masing semua punya perwakilannya ya, atau ya kalau masuk ke isim gitu kan. Ini kan isim. Jadi apa gitu. Baik. Kita balik lagi. Ya. Kemudian tadi juga kita sudah bahas nama-nama negara. Nah, ini bisa kita tambahkan juga pengetahuan kita tentang nama-nama negara yang mungkin pelafalannya berbeda dengan bahasa. Atau kita butuh tahu juga apa bahasa Arabnya dari negara tersebut, gitu ya. Contoh, ya Cina misalnya. Cina bahasa Arabnya As-Sin, ya. As-Sin. Kemudian Jepang misalnya, Al-Yaban. Bisa pakai al, bisa enggak apa-apa. Nah, misalnya Yaban, ya. Jepang, Yaban. Kemudian apa lagi? Yang berbeda itu Yaban, As-Sin, kemudian Almania di Eropa. Almania ini Jerman, ya. Jerman. Kemudian ada Al-Nimsa. Al-Nimsa ini Swiss. Kemudian ada lagi Spanyol misalnya. Espanya. Espanya. Ya. Espanya. Jadi bukan Spanyol. Espanya. Kemudian Jordan misalnya. Ini yang Anda ingat ya. Jordan. Itu disebut dengan Urdun. Urdun. Jordan. Ada yang mau tanya negara yang lain lagi misalnya? Silakan sebutkan aja. Sin, Yaban, Almania. Silakan. Yang mau nyebutin nggak apa. Langsung aja sebut. Thailand, Ustaz. Thailand sama India juga.
Thailand. India Hindi pakai H. Ya. Hind. Atau nggak pakai ya nggak apa-apa. Hindun. Hind. Jadi bukan pakai hamzah India tapi Hind. Ana minal Hind. Aku dari Hindia. Kemudian Singapura, Nimsa, Turkiya sama. Perancis Ustadz. Oh ya, Prancis, Faransa. Faransa. Ya. Ana min Faransa. Ana Faransi. Ya. Prancis. Ya ini Amerika. Ana min Amriki. Bisa Amriki, tapi ada yang lebih populer hari ini, Wilayatul Muttahidah. Atau Amerika. Wilayatul Muttahidah artinya United Nation. Ya. United Nation. Wilayatul Muttahidah. Amerika maksudnya. Kemudian Inggris. Ya, Inggris ada beberapa ini namanya. Ada Britani. Ada Inkaltra. Ya, Inkaltara. English maksudnya. Britani. Cuma yang paling populer sekarang Britani. Britani. Ya. British maksudnya, Britain. Kalau kita kan Inggris, English, atau England gitu ya. Ini Inkaltra. Seperti itu. Baik. Ini buat pengetahuan kita terkait nama-nama negara. Kemudian profesi misalnya. Profesi, contoh, ini guru sudah, insinyur sudah, apa pedagang, kemarin apa tajir. Kemudian apa? Profesi. Arsitek Ustadz. Arsitek, muhandis ya, muhandis mi'mari. Ya. Tentara, Ustaz. Apa? Tentara. Oh, tentara. Mumtaz. Askari. Ya. Atau jundi. Penerjemah Ustadz. Terjemah. Mutarjimun. Ya, mutarjim rasmi misalnya. Terjemah rasmi. Terus apalagi misalnya apa profesi? Tukang misalnya tukang kayu, najjar. Ya. Petani, falah. Ya. Falah, petani. Tukang kayu. Kemudian pemimpin, rais, menteri, wazir, ya, kepala bagian misalnya, atau kepala apa, instansi mudir, ya, mudirun, gitu. Ya. Supir, sa'iqun. Ya.
pilot, tayyarun. Ya. Baik. Ya kurang lebih itu. Nanti sambil berjalan kita cari-cari lagi. Kalau ada yang bertanyakan dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Izin bertanya boleh Ustaz? Boleh silakan. Untuk apa materi sih alhamdulillah bisa itu walaupun masih sedikit untuk mufradatnya ya. Kosakatanya harus hafalan ya mau gak mau Ustaz ya. Untuk di luar konteks ini Ustaz, kalau sebagai pemula itu terus bahasa Jepang itu bahasa Arab itu ada ada tesnya nggak sih untuk menjadi pemula tuh bisa segini dulu terus kalau sudah ini bisa nanti bisa ke level selanjutnya untuk bisa menjadi eh apa yang baca kita tuh harus selevel ini gitu ada kayak gitunya nggak Ustaz? Atau kalau bisa pengen kerja di Arab misalkan sebagai apa itu harus level segini misalkan itu Ya, ada, penasaran. gimana ya? Ada sih tes apa TOEFL ya, Arabik gitu kayak TOEFL. Cuma Mm-mm. cuma setahu saya TOEFL itu untuk eh, ya untuk level tinggi gitu. Tapi kalau di bahasa Arab itu agak unik memang. Jadi kalau bahasa Inggris misalnya kan ada apa sih kelas dasar tuh beginner, intermediate, advance gitu ya. Ya kalau di bahasa Arab paling eh, yang saya pahami yang beginner belajarnya apa eh, jilid 1 dari Dursulugo, jilid 1 dari Benedaik gitu ya. Terus level 1 misalnya 1 sampai 2 misalnya. Level pertengahan dia belajar buku ketiga, level akhir dia belajar 4 gitu ya, buku apa jilid keempat, terus Dursulugohnya udah jilid keempat misalnya. Ya itu udah ketika dia bisa memahami dengan baik dan bisa menjelaskan ulang Dursulugoh dan Benedaik di 4 level, ya sampailah dia di level intermediate gitu ya. Nah, untuk level advance-nya itu eh, naik level lagi ke baca kitab gitu ya. Itu udah level selanjutnya gitu. Gini deh, jadi bahasa Arab juga hari ini kebagi dua. Ada bahasa Arab apa yang modern, ada bahasa Arab yang tradisional. Ini secara ini aja, secara pembelajaran gitu. Kalau tradisional itu sorogan tujuannya baca kitab gitu. Tapi kalau modern hari ini tujuannya bisa ngomong. Nah, kalau untuk tujuannya modern untuk bisa ngomong, antum nyelesain Dursulugoh sama Benedaik itu udah bagus. Udah bisa masuk level tinggi nyelesain Benedaik dan Dursulugoh. Tapi kalau antum mau bahasa Arab yang klasik, ya bahasa Arab klasik, bahasa Arab klasik tadi, ya jadul, cara belajarnya, tujuan antum itu bisa baca kitab gitu. Nah, antum nentuin nih arahnya mau kemana. Kalau antum mau bisa ngomong dulu, maka tekunin nih cara belajarnya Arabi Benedaik sama Dursulugoh. Setelah itu, insya Allah tetap bisa baca kitab ya. Karena itu saling keterkait aja. Tapi cara belajarnya aja yang beda gitu. Mungkin itu yang bisa aneh jelasin sekarang ya. Ya Pak Ustaz. Katanya kalau secara
apa kayak administrasi atau dari pemerintah Arab Saudi itu tidak ada yang spesifik gitu ya, ada level-level Ad- nggak ada. ya Ustaz. Paling kalau kuliah itu, kayak misalnya anak dulu kuliah di Qatar, kelas bahasa Arab, datang dites saja, disuruh nulis, disuruh ngomong, ternyata anak masuk level pertengahan, gitu. Tapi nggak ada, kalau di bahasa Jepang tuh setahu saya ada N1, N2, N3, N4 gitu ya. Iya Ustaz. Pokoknya kayak gitu Nah, ada nggak sih gitu? di bahasa Arab ya paling bukunya aja nih. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti udah belajarnya sampai mana? Oh, Mm, saya Benedek level 3, oh berarti udah lumayan tuh. Harusnya diajak ngobrol kayak Fahaluk nyambung tuh. Harusnya gitu. Tapi kalau kerja enggak. Ya, kayak misalnya saya pergi ke Arab sekarang. Saya mau daftar kerja sebagai eh, apa pembimbing atau kerja di perusahaan Arab lah. mm, Saya cuma ditanya apa? Biasanya kemarin saya coba pernah saya daftar di salah satu perusahaan di Arab. Saya cuma ditanya, kamu bisa bahasa Arab? Bagus ngomongnya. Bagus, bisa. Saya hidup di Arab 5 tahun. Oh ya udah. Dia nggak nanya sertifikat saya gitu loh. mm. Nggak ditanya. Iya Dia nggak ada ngobrol, syarat gitu. dia nanya ngobrol sama saya, nyambung. Saya ngerti apa yang diucapin, saya balas, saya jelasin. Oh ya udah, kamu bahasa Arabnya udah oke. Nah, jadi kamu harus menyertakan bahasa Arab level B5 misalnya. Nggak ada. Ya, Iya, oke siap Ustaz. Makasih Ustaz. itu pengalaman saya sampai saat ini. Gitu. Insya Allah. Dan itu juga banyak yang orang-orang belajar bahasa Arab, ya beberapa kali saya ngajar, nanya hal kayak gini, saya jawabnya agak bingung juga. Karena ya itu tadi, belum ada gitu lembaga Arab yang menentukan gitu. Paling pakai buku aja. Ya tentu level tertingginya ya bisa baca kitab ya. Baca apa? Buka buku kitab bahasa Arab, terus buka udah tuh baca gitu ya. Itu level tertinggi udah. Ya. Kalau untuk eh, tujuan besarnya gitu kan. Buku agama, buku tafsir untuk baca gitu buat penelaahan. Eh, Baik. kalau kita memahami atau selesai belajar kitab 1 sampai 4 untuk Rasul dan Hmm, satunya hmm. itu berarti bisa jadi juga bisa membaca kitab Ustaz. Harus ya, insya Allah. Karena nanti di Bayanaya Daik juga belajar membaca teks gitu ya. Jadi ada surat misalnya, surat itu nanti dalam bahasa Arab kita baca, terus antum suruh buat surat, nulis sendiri gitu. Karena empat skillnya dipelajarin semua di Bayanaya Daik ini. Mendengar, mengucapkan, membaca, menulis gitu. Harusnya. Ya siap Ustaz. Masih banyak Iya, Ustaz. tinggal satu hal lagi, eh, apa namanya, bagaimana ketekunan masing-masing aja. Jadi mana-mana belajar gitu ya. Cuma kalau bahasa Arab ini agak spesial emang. Dalam satu kelas itu bisa nggak merata. Ya, ini pengalaman saya ngajar beberapa tahun lah. Mungkin hampir 10 tahun saya ngajar bahasa Arab. Dalam satu kelas itu nggak merata kemampuannya. Akan ada eh, apa namanya, orang-orang yang dia cepat bisa, ada yang akhirnya nggak nambah-nambah, ada juga udah segitu-segitu aja. Tahun depan nyari lagi kelas yang level 1. Tahun depannya lagi nyari lagi kelas yang level 1. Ada yang begitu, ya. Jadi ya udah di level 1 terus dia belajar. Oh, saya dari dasar lagi gitu. Ada yang naik terus, ada yang bahkan
kalau yang nyari level 1 lagi alhamdulillah masih mau belajar. Ada yang udah stop gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman mau ada di level di orang yang mana gitu. Mau yang terus belajar atau yang tiap tahun nyari level dasar terus, ya sekedar tahu aja, atau yang cukup tahu habis itu nggak mau belajar lagi. Nah, itu saya udah punya contoh dari semuanya gitu. Ya. Saya ngajar juga di lembaga-lembaga, satu kelas 20 orang. Dari 20 ya mungkin 3 atau 4 saat ini ketemu saya bisa ngobrol lancar gitu setelah 3 tahun, 4 tahun. Ada yang ketemu lagi, dia lagi cari kelas yang ya level 1 lagi. Ada yang ketemu, oh enggak Sat, saya udah nggak belajar bahasa Arab lagi. Saya fokus ini. Oh ya silahkan. Gitu. Itu pilihan masing-masing ya. Nggak belajar bahasa Arab juga nggak dosa ya, nggak apa-apa. Bukan satu hal yang wajib kan. Tapi tadi tinggal teman-teman mau ada di level yang mana gitu loh. Nah itu pilihan. Nah, caranya kalau mau terus semangat, punya motivasinya yang berbeda gitu. Karena saya temui yang mereka punya motivasi besar, ya pengen bisa baca kitab, pengen bisa bahasa Arab, yaitu akan melatih diri kita untuk belajar sendiri dan akhirnya udah dia akan belajar dengan sendirinya dengan saya atau tanpa saya gitu, dengan guru atau tanpa guru. Akhirnya jadi gitu. Dan itu nggak mesti ada di bangku kuliah atau bangku lembaga resmi. Saya punya beberapa contoh juga. Saya punya murid lulusan teknik STT Telkom. Ya, dia S1 di sana, lulus S1, dia awalnya penasaran mau belajar Islam dengan belajar bahasa Arab. Kurang lebih sampai saat ini mungkin udah 5 tahun lah ya. Dari awal dia belajar, sekarang dia udah ngajar bahasa Arab. Ya, dia udah ngajar bahasa Arab, dia bahkan ngajar Nahwu. Ya, seperti itu. Waktu awal banget belajarnya itu, alhamdulillah saya sempat mengajarkan. Bayna Yadaik juga sama. Ya. Tapi selesai sama saya Bayna Yadaik, dia nyari sendiri. Pergi sendiri, cari, belajar terus. Alhamdulillah, ya saya cuma ngasih jalan aja gitu. Atau ngasih pondasi aja, sisanya belajar sendiri. Ya di mana-mana begitulah. Nah, tinggal nanti teman-teman di sini mau ada di yang mana gitu ya. Seperti itu loh kurang lebih. Barakallahu fiik. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf mengambil waktu juga. Ya kita lewat 15 menit kurang lebih. Terima kasih. Ya tafadhal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Barakallahu Ustaz.